Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Miss Ernita dalam pelajaran fisika. Oke, pada kesempatan kali ini Miss Ernita akan membahas bab gerak parabola, yaitu bab 5 fisika kelas 10 di semester 1. Jika kalian perhatikan di sini, apa sih gerak parabola? Oke, gerak parabola adalah gerak yang lintasannya berupa garis lengkung, gitu ya. Garis lengkung atau kita kenal dengan parabolik. Jadi bisa ulangin, apa itu gerak parabola? Gerak parabola adalah gerak yang lintasannya berupa garis lengkung atau parabolik. Dan ini masih nyambung nih dengan bab sebelumnya. Gerak parabola itu melibatkan dua gerak. Yang pertama gerak lurus beraturan dan yang kedua adalah gerak lurus berubah beraturan. Jadi melibatkan GLB dan juga GLBB. Jika kita tuliskan di sini di sumbu X, kita gunakan rumus GLB, oke. Di sumbu Y kita gunakan rumus GLBB, gitu ya. Jadi gerak parabola itu melibatkan dua. Yang pertama di sumbu X melibatkan gerak lurus beraturan, di sumbu Y gerak lurus berubah beraturan. Oke, untuk memudahkan kalian menerapkan rumus GLB dan GLBB dalam gerak parabola, maka untuk mereview sekalian bisa tuliskan di sini ya rumus GLB dan GLBB-nya. Di mana rumus GLB gerak lurus beraturan kita tahu rumusnya adalah S sama dengan V dikali T, gitu ya. Oke. Untuk GLBB, yang wajib kalian hafalkan kemarin ada 3, betul? Dimana VT sama dengan V0 plus minus AT. Bisa tuliskan plus minus karena plus untuk dipercepat, minus untuk diperlambat, gitu ya. Sedangkan ada S sama dengan V0T plus minus setengah AT kuadrat, gitu ya. Yang terakhir ada VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Sebuah benda kita lemparkan ke atas gitu ya, berarti dia memiliki kecepatan awal gitu kan? Kita kenal dengan V0. Oke, tentunya karena ini berupa garis lengkung atau parabolik, maka tentunya di sini akan membentuk suatu sudut sebesar theta gitu ya. Oke, kalian sudah belajar vektor. Ingat, yang mengapit sudut kita kalikan dengan cos, yang tidak mengapit sudut kita kalikan dengan sin. Oke. Jika kita proyeksikan, karena ini miring, berarti harus diluruskan gitu ya kemarin. Kalian perhatikan di sini. Oke, karena dia mengapit sudut, kita proyeksikan ke sumbu X dan kita proyeksikan ke sumbu Y gitu ya. Oke, kita proyeksikan ke sumbu X terlebih dahulu. Ketika diproyeksikan ke sumbu X, maka karena mengapit sudut, kita kalikan dengan cos theta. Oke, ini V0, ya enggak? V0 di sumbu apa? Di sumbu X. Sama dengan V0, karena mengapit sudut, kita kalikan dengan cos theta, gitu ya? Oke, kemudian kita proyeksikan ke sumbu Y. Oke, kita proyeksikan ke sumbu Y. Seperti ini, maka karena dia tidak mengapit sudut, maka kita kalikan dengan sin. Oke, V0 gitu ya, di sumbu apa ini? Di sumbu Y, maka V0 karena tidak mengapit sudut, maka kita kalikan dengan sin theta. Oke, kita coba menerapkan rumus gerak parabola dalam gerak lurus beraturan. Maka di gerak parabola GLB adalah sumbu X dan GLBB adalah sumbu Y. Maka kita bisa ganti rumus GLB S sama dengan V kali T. Jaraknya yaitu kita ganti X karena berada di sumbu X, sedangkan V-nya kita menggunakan kecepatan yang ada di sumbu X, berarti Vx dikali T gitu ya. Sedangkan GLBB, untuk GLBB bisa tulis di bawahnya sini VT. Oke, karena di sumbu Y maka bisa kita gunakan VY gitu ya. VY sama dengan kecepatan awal di sumbu Y, gitu kan? Plus minus, bisa dipercepat, bisa diperlambat. Bagaimana dipercepat? Ketika naik, oke, ketika naik, apakah dia plus atau minus? Tergantung, karena kalau ke atas berarti dia melawan gravitasi, makanya dia diperlambat. Beda dengan di sini, ketika dia turun, berarti dia searah dengan gravitasi, makanya positif, gitu ya.
berarti berkaitan dengan GVA juga GVB gitu ya. Oke, makanya di gerak lurus berubah beraturan V0Y plus minus. Percepatan kita ganti dengan gravitasi karena berkaitan dengan turunnya benda atau naiknya benda gitu ya, melawan gravitasi atau searah dengan gravitasi kali waktunya. Gitu ya. Oke, S jarak di sini karena di sumbu Y maka berkaitan dengan ketinggian, makanya kita simbolkan dengan H sama dengan V0Y gitu ya kali T plus minus setengah G T kuadrat gitu ya. Yang terakhir VT kuadrat kita ganti apa tadi? VY kuadrat sama dengan V0Y kuadrat plus minus 2, percepatannya kita ganti dengan gravitasi dikali jaraknya tadi adalah berkaitan dengan ketinggian gitu ya. Jadi ini adalah rumus dalam penerapan gerak parabola. Ini untuk GLB dalam gerak parabola, ini GLBB untuk gerak parabola gitu ya. Oke, bisa kita lanjutkan. Ketika benda dilemparkan dari titik A dengan kecepatan awal V0 membentuk sudut yang mengapit di sumbu X dengan V0 X sama dengan V0 cos theta dan tidak mengapit sudut di sumbu Y dengan V0 Y sama dengan V0 sin theta, ketika benda tersebut mencapai titik B, oke, karena GLB berarti dia bergerak dengan kecepatan konstan gitu ya. Namun bagaimana dengan VY-nya? Oke, V di sumbu Y. Kita tuliskan kembali di sini ya. Kita mulai dari titik A terlebih dahulu. Di sini titik A. Oke, di titik A untuk rumusnya adalah V0x sama dengan V0 cos theta gitu ya. Sedangkan V0y rumusnya adalah V0 sin theta. Kita lanjut di sini ya. Oke. Kemudian untuk di titik B, kita peroleh Vx di sumbu X konstan. Kenapa konstan? Karena GLB gerak lurus beraturan, berarti karena konstan Vx nilai dengan V0x gitu ya. Berarti V0 cos theta karena sama konstan. Sedangkan VY-nya bagaimana? VY karena dia arahnya ke atas berarti dia melawan percepatan gravitasi. Kalau melawan percepatan gravitasi arahnya ke bawah, sedangkan benda ini bergerak ke atas, maka kita gunakan rumus yang diperlambat. Bagaimana VY-nya? Pakai ini ya. Berarti V0Y karena di sumbu Y plus minus atau minus langsung aja karena berlawanan dengan gravitasi dikali GT gitu ya. Oke, sehingga bisa rumuskan VY sama dengan V0Y, rumusnya adalah V0 sin theta min G dikali T gitu ya. Oke, coba kalian perhatikan di sini, ketika di titik B, tentu benda ini sudah memiliki ketinggian, oke, dari sini ke sini berarti sudah memiliki ketinggian dan juga jarak ya dari awal sampai ke titik B. Berarti punya nilai X dan juga H. X adalah jaraknya, sedangkan H adalah ketinggiannya. Jaraknya, karena di sumbu X kita bisa gunakan dengan rumus GLB, sedangkan H kita bisa gunakan dengan rumus GLBB. H sama dengan V0Y kali T plus minus setengah GT kuadrat. Karena melawan gravitasi, maka kita gunakan minus seperti ini ya. Oke, kita masukkan di sini, coba kita tuliskan di sini. Untuk nilai X atau jarak di titik B, masih di titik B ya, X sama dengan Vx dikali T. Kita tahu rumus Vx, ya kan? Kita tahu rumus Vx atau Vx itu senilai dengan V0x. Karena konstan Vx, V0 cos theta atau ini juga bisa ya. Maka kita tuliskan seperti ini, V0 cos theta karena Vx dikali T. Ini adalah jarak di titik B. Oke, bagaimana dengan ketinggiannya? Oke, mencari H. H adalah rumusnya V0Y dikali T min setengah GT kuadrat minus,
karena dia melawan gravitasi gitu ya. V 0 Y kita bisa gunakan dengan rumus V 0 sin theta. Oke. V 0 sin theta dikali T gitu ya, min setengah GT kuadrat. Mudah ya? Oke, seperti ini kira-kira. H sama dengan V 0 Y kali T min setengah GT kuadrat sama dengan V 0 sin theta, karena V 0 Y rumusnya adalah V 0 sin theta kali T min setengah GT kuadrat. Oke. A, kemudian ke titik B, lanjut ke titik C. Titik C otomatis dia ada di titik tertinggi. Adakah Vx-nya? Tentu ada, karena benda itu akan terus bergerak, ya kan? Bergerak sampai dia nanti akhirnya akan turun ke bawah, tetap ada Vx-nya. Oke. Bagaimana dengan V-nya? V-nya tentunya sama dengan 0 ya. Tidak mungkin dia tembus ke langit. Pasti dia akan turun ke bawah. Itu kenapa V sama dengan 0. Oleh karena itu, titik C ini kita kenal dengan titik puncak. Sehingga kita bisa buat dengan ketinggian maksimumnya nih. Oke. Dari sini ya, bisa kita buat. Ini kita kenal dengan H max, H maksimum atau ketinggian maksimum. Jadi di titik C itu ada ketinggian maksimum, gitu ya. Oke. Jika bisa tuliskan, maka di sini ya, titik C bisa buat di sini titik C, atau kita kenal dengan titik puncak ya, titik tertinggi atau titik puncak. Sehingga kita bisa rumuskan Vx-nya sama ya, karena konstan ya, V0 cos theta. Karena GLB kecepatannya sudah pasti sama atau konstan. Bagaimana dengan V-nya? Karena V-nya 0, oke kita tuliskan kembali rumusnya di sini. V sama dengan V0Y min GT. Tetap ya minus, karena dia berada di atas dan dia arahnya melawan gravitasi. Karena V-nya di sini adalah 0, maka kita tuliskan kembali di sini 0 sama dengan V0Y, atau kita tahu rumusnya V0Y adalah V0 sin theta min GT. Oke. Min GT. Kita pindah ruaskan ke kiri. Oke, jadinya plus positif ya, atau plus ya. GT sama dengan V0 sin theta. Sehingga kita bisa tahu rumus T. Terus di sini saja ya. T sama dengan mencari T berarti V0 sin theta per G gitu ya. Ini adalah waktu di titik puncak atau waktu di titik C. Bagaimana ketinggiannya? Oke, sekarang kita mencari rumus ketinggiannya. Di sini ya, kita menggunakan rumus ketinggian yaitu H sama dengan V0Y kali T plus minus setengah GT kuadrat. Saya tuliskan di sini H sama dengan V0Y kali T min setengah GT kuadrat gitu ya, karena melawan gravitasi. Maka kita peroleh di sini yaitu kita ganti T-nya dengan rumus ini gitu ya. Oke. H sama dengan V0Y-nya kita pakai rumus V0 sin theta gitu ya. V0 sin theta dikali T min setengah G T kuadrat. Oke, T-nya kita masukkan rumus yang ini ya. T di titik puncak. Sehingga H sama dengan V0 sin theta dikali T-nya adalah V0 sin theta per G min setengah G kali T-nya ini kita kuadratkan. V0 sin theta per G kita kuadratkan gitu ya. Oke, bisa tulis di atas ini ya. Sehingga ketinggian kita bisa rumuskan menjadi V0 sin theta dikali V0 sin theta. Jadinya V0 kuadrat sin kuadrat theta. Oke, per G gitu ya, karena dikurangi setengah G kali V0 sin theta per G dikuadratkan, jadi kita bisa langsung per 2G gitu ya. Kemudian akan ke titik D. Di titik D bagaimana? Kecepatan di sumbu X-nya tetap konstan ya, karena GLB gitu ya. Kemudian berarti
Karena turun berarti V-nya ke bawah gitu ya. Bagaimana rumusnya? Sama dengan titik B rumusnya, cuman bedanya di tandanya. Kalau di titik B tandanya minus, kalau di titik D tandanya positif. Kenapa positif? Karena arahnya searah dengan percepatan gravitasi. Karena turun, makanya plus ya. Jadinya Vx sama dengan V0 cos theta tetap karena konstan, yaitu di GLB. Sedangkan Vy-nya sama dengan V0y plus GT. Kenapa plus? Karena arahnya ke bawah, yaitu searah dengan percepatan gravitasi. Gitu ya. Jadi di titik D rumusnya sama dengan di titik B, namun bedanya adalah di tandanya. Kalau di B negatif, kalau di D tandanya adalah positif gitu ya. Kita lanjut ke titik E. Ketika benda di titik D kemudian tentunya akan jatuh ke bawah, yaitu berada di posisi titik E. Bagaimana di titik E? Tentunya ini adalah terjauh ya. Karena dari titik A sudah melewati B, C, D, kemudian berakhir di E, ibaratnya ini sudah di titik terjauh. Berarti dari titik A ke titik E berarti jaraknya maksimum ya. Berarti kita tandain di sini, yaitu dari titik A ke titik E, gitu ya. Berarti ini adalah jarak terjauhnya gitu ya. Atau misalnya satu di sini dari titik A ke titik E, berarti ini adalah jarak terjauhnya atau X max-nya gitu ya. Oke, jika misalnya tuliskan di sini rumusnya, di sini ya. Oke, di sini titik E, berarti di titik terjauh gitu ya. Di titik terjauh, gini ya. X max sama dengan rumusnya X adalah Vx dikali T gitu ya. Vx nya tadi V0 cos theta karena konstan. T nya T yang mana? T maksimum gitu ya, karena X nya X maksimum, makanya T nya T maksimum. T maksimum di sini adalah 2 kalinya dari titik puncak. Sehingga kalau di titik puncak tadi, T di titik puncak gitu ya, TP artinya titik puncak ya. Waktu di titik puncak nilainya adalah V0 sin theta per G. Maka T maksimumnya adalah 2 kalinya, berarti T max-nya makanya 2 kali V0 sin theta per G, artinya 2 kalinya. Kalau di titik puncak nilainya V0 sin theta per G, maka T maksimumnya adalah 2 kalinya dari di titik puncak, 2 kali V0 sin theta per G. Sehingga kita bisa tuliskan di sini ya waktunya ya, 2 dikali V0 sin theta per G gitu ya. Sehingga X maksimumnya kita peroleh V0 kali V0, jadinya V0 kuadrat gitu ya. V0 kuadrat cos theta dikali 2 kali sin theta. Dalam rumus trigonometri ini adalah rumus istimewa. Kita tahu sin 2 theta kita kenal dengan 2 sin theta kali cos theta gitu ya. Ini adalah rumus trigonometri ini dalam matematika. Sehingga V0 kuadrat kali sin 2 theta per G gitu ya. Ini adalah X maksimumnya. Seperti ini. Oke, coba bisa review kembali. Gerak parabola adalah gerak yang lintasannya berupa garis lengkung gitu ya. Kita review dari titik A. Oke, di titik A kita dapat rumus V0 X sama dengan V0 cos theta gitu ya. Sedangkan V0y adalah V0 sin theta. Di titik B kita peroleh jarak X sama dengan V0 cos theta dikali T, sedangkan H-nya adalah V0 sin theta kali T min setengah GT kuadrat gitu ya. Oke, di titik C atau titik puncak kita peroleh T atau waktu di titik puncak. Ini adalah waktu di titik puncak, nilainya adalah V0 sin theta per G. Ini waktu di titik puncak, T adalah simbol waktu. Sedangkan H, ketinggian di titik puncak, kita peroleh V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Ini adalah ketinggian maksimumnya atau ketinggian di titik C gitu ya. Ini waktu di titik puncak, ini adalah ketinggian maksimumnya. Sedangkan di titik E kita peroleh X maksimumnya atau X max-nya di sini ya.
X max-nya rumusnya adalah V0 kuadrat sin 2 theta per G. Sini ini adalah rumus jarak terjauh. Sedangkan waktu di titik terjauh adalah 2 kali V0 sin theta per G. Gitu ya. Ini adalah jarak terjauhnya di sini ya. Ini adalah jarak terjauh. Sedangkan ini adalah waktu terjauh atau waktu maksimumnya gitu ya. Sedangkan ini adalah ketinggian maksimumnya, ketinggian maksimum. Ini adalah waktu di titik puncak gitu ya, di titik C gitu ya, waktu di titik puncak. Oke, sekian dari Miss Nita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.